ini tahapan ya. Kalau Saudara ingin membuat suatu, contohnya Saudara ingin mencari tahu apakah memang vitamin D itu memang bagus nggak sih untuk terapi untuk COVID, atau dosisnya berapa kira-kira. Nah, Saudara mungkin harus pertama punya precise question ya. Ini kalau Saudara punya precise question yang bagus, Saudara kan bisa merumuskan kata keyword yang bagus. Nah, sebelum masuk ke precise question, Saudara mesti merumuskan rumusan masalah itu apa, problemnya apa, ada gap antara apa yang seharusnya dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, precise question kemudian Saudara cari di literatur yang ada. Nah, setelah baca literatur, itu tugas Saudara adalah melakukan critical evaluation ya. Ya. Jangan percaya 100%. Bahkan saya juga bilang seperti termasuk apa yang publikasi saya tulis, jangan percaya 100% ya. Atau Saudara, orang-orang yang Saudara anggap sebagai pakar, jangan percaya 100%. Lihat dulu bagian metodologinya. Lihat bagian hasilnya seperti apa ya. Kemudian apakah itu hasilnya yang diterapkan itu apakah bisa diaplikasi untuk pengetahuan atau enggak ya. Dulu itu pernah di FK tuh kita ada namanya Dr. Yan Tambayong ya. Itu dosen yang ngajar sangat bagus ya. Dulu dia ada penelitian tentang itu, tikus dengan sengaja dikasih MSG dalam dosis besar ya. Akhirnya kemudian disuntik dalam dosis besar, akhirnya tikusnya akhirnya jadi mengalami brain ya, mengalami tumor. Nah, cuma pertanyaan adalah level evidence yang diberikan pada level tikus, apakah bisa diaplikasikan ke manusia atau enggak, dan dosis berapa, cocok atau enggak. Ya. Atau baik juga penelitian Saudara lihat di FK itu ada penelitian yang si Prof Wayuni, mereka penelitian tentang itu, banyak penelitian tentang kurkuma atau kurkuma dan lain-lain untuk pencegahan liver cancer. Hasil pada penelitian pada hewan itu terbukti, tetapi waktu masuk ke manusia itu butuh penelitian lebih lanjut lagi. Ya. Nah, ini level of evidence yang saya bilang cerita. Kalau yang paling baik orang sekarang anggapnya sebagai meta-analysis atau systematic review. Ini adalah kumpulan data sekunder ya. Jadi ini yang melakukan critical appraisal ya. Kemarin itu ada tim dari FK UPH tuh ada timnya Dr. Andre ya, alumni kita ya, alumni FK UPH, mereka melakukan rajin ya, melakukan namanya studi meta analisis ya. Jadi kuncinya adalah pada saat itu ada contoh ini, pada saat ivermectin waktu berkeluar itu kan publikasi nggak banyak kan, kemudian mereka langsung cepat-cepat bikin analisis review, cuma review dan mungkin dari beberapa jurnal sudah dipublikasi, kemudian mereka membuat kesimpulan. Nah, tapi sekali lagi ya, ini memang walaupun dianggap sebagai gold standar, jangan langsung selalu percaya bahwa meta analisis juga nggak ada bias sama sekali. Meta analisis itu ada baik biasnya juga. Ya. Yang penting Saudara lihat bagian metodologinya. Kalau metode jelek, udah pasti garbage in, garbage out. Ya. Karena dalam publikasi itu memang ada beberapa juga kepentingan namanya apa yang jurnal berbayar. Mereka ingin cari publikasi yang terbaru yang mereka harus accept dengan cepat juga ya. Misal contoh waktu yang penelitian ivermectin, waktu mahasiswa nulis, ya itu prosesnya review lebih cepat. Karena kenapa? Mereka harus timely data dipublikasi juga ya. Karena kalau udah telat nanti udah ganti obat lagi yang lain ya. Ini yang level yang di bawah lagi ya. Yang penting bukan cuma masalah individual atau yang ini paling bawah, tapi Saudara mesti lihat di bagian part of methodology-nya. Kalau itu metodologinya betul, maka validitasnya lebih bisa dipercaya dibanding kalau Saudara studi namanya systematic review. Tapi systematic review-nya nggak jelas ya. Saya sempat beberapa kali untuk jadi reviewer untuk tulisan publikasi. Mereka bilang mahasiswa ini tulisnya systematic review, tapi waktu dilihat dari part metodologi itu bukan systematic review, itu review asal-asalan gitu loh. Jadi hasilnya kurang itu valid. Ya, ini level of evidence ya. Kalau Saudara mungkin yang mau lebih percaya, misalnya ada studi observasional, ada studi RCT. Hasilnya satu positif, satu hasilnya negatif, bermacam balik. Yang mana yang Saudara mesti lebih percaya? Ya mungkin yang bobot, kalau Saudara di penelitian itu namanya bobot untuk penelitian yang pakai RCT, randomized clinical trial, eksperimental, itu punya bobot yang jauh lebih tinggi dibanding studi observasional. Ya, dianggap akurasinya lebih bisa dipercaya dibanding studi cohort. Karena kenapa? Ini sudah dikondisikan. Ya, faktor-faktor bias atau perancunya sudah mulai berkurang. Ya. Saya sering kasih contoh ilustrasi ya. Kalau ingin saya melihat ada pupuk A dan pupuk B, ya jadi saya penelitian eksperimental. Saya kasih bibitnya sama nih, bibit A, bibit B sama. Kemudian ditaruh di ruangan yang dengan kelembaban sama, dapat sinar matahari yang sama, semuanya sama. Yang beda adalah yang A dikasih pupuk A, yang B dikasih pupuk B. Kemudian saya lihat perkembangan yang selama 7 hari. Semua saya kondisikan dalam ruangan laboratorium.
Sehingga saya bisa menemukan waktu 7 hari atau 14 hari yang lebih cepat berkembang adalah tanaman dengan pupuk A. Saya bisa percaya bahwa pupuk A punya hubungan kausal dalam mempercepat untuk perkembangan tanamannya. Ya, karena faktor-faktor lain sudah dikondisikan. Ya. Nah, kalau penelitian pada observasional, penelitian pada manusia, itu bedanya jauh sekali. Banyak multiple factor kita nggak bisa kontrol. Ya. Sehingga memang kalau ada penelitian yang ada, memang harusnya di-adjust ya. Saudara ambil datanya, populasi yang real seperti apa. Tapi saudara ambil datanya, dapat seperti apa. Karena dalam observasional ada studi namanya macam-macam nih. Ada studi, ada orang yang waktu diwawancara, akhirnya nggak bersedia. Waktu mau diambil darah, itu tidak bisa. Nah, saudara kalau mau cari data seperti ini, ya teknik penelusuran masih cepat ya. Yang penting kata keyword-nya penting. Cara saudara merumuskan kata keyword penting. Makanya kalau dalam satu penelitian, saudara mau tulis publikasi, itu saudara mesti tulis kata keyword mungkin 5 atau 6 kata. Ya, cari di mana? Scopus. Ya. Ini mungkin teknisnya saya nggak jelaskan, ini sifatnya saudara tinggal typing. Kemudian di EBSCO juga ada ProQuest juga, ya macam-macam. Yang penting saudara cari dari sini. Jangan searching di Google, apalagi di website, apakah pakai Blogspot. Ya. Kenapa? Mungkin informasi betul, tetapi nggak ada tim orang lain yang review akan tulisan itu. Kalau saudara masuk yang publikasi seperti ini, at least lah, itu orang-orang yang ada scientific tim yang akan mereview. Jadi hasil yang outcome di sini itu sudah lebih tersaring, walaupun tidak semua tuh yang keluar dari Scopus atau EBSCO itu bagus. Tapi at least ya, saudara akan mencari yang lebih bisa dipercaya, desain studi bagus, dan mereka punya kualitas yang lebih bisa dipercaya. Ya, ada macam-macam ya, saudara teknisnya ada baik pilihan. Ya, tapi kalau orang kedokteran paling baik pakai ProQuest juga ya, atau Science Direct. Ini publikasi untuk scientific paling bagus. Ya. Nah, ini yang penting teknisnya untuk penelusuran, soal searching ini. Soalnya lihat ya, ini ada namanya kata yang not and atau dan. Misalnya contoh ingin seorang yang cari hubungan vitamin D dengan COVID. Soalnya searchingnya itu namanya, misalnya ini yang kayak ghost ya, saudara lihat ya, ini yang di RC adalah yang dapat ini, vitamin D but not COVID, ya yang dapat ini. Kalau ini yang scream but not ghost, dapat ini. Ini saudara yang searching yang ini. Atau sekarang mau cari yang kata irisan itu pakai and, dan. Kalau mau pakai dua-duanya itu or, ya. Saudara tinggal typing di, masih contohnya saudara typing di PubMed, ketik misalnya vitamin D or COVID. Jadi dua itu yang beririsan. Ini yang vitamin D dan COVID. Ya. Tapi kalau saudara ingin mencari yang vitamin D dan COVID, ya searching pakai N. Ya. Ini kata-kata yang keyword yang saudara pakai. Ya. Nah, ini yang saya cerita kenapa kalau proses saudara untuk yang kenapa saudara mesti cari di sumber-sumber yang referensi percaya. Karena ini kalau orang dari peneliti mau nulis, itu yang penelitinya nulis mesti orang yang dianggap expert di bidang itu ya. Ya. Karena kalau orang nggak expert bidang itu, misalnya, saya expertnya adalah epidemiologi, tapi saya tulis di bidang yang bukan saya kuasain. Orang akan jadi ini prosesnya nih. Jadi proses dari saudara submit, ya original research work, saudara prepare manuskrip, ya submit publikasi, apalagi saudara kalau sifat sendiri. Itu karena text time ya, karena soalnya mungkin ada juga kesibukan yang lain. Tapi saran saya kalau masuk ke kedokteran dengan zaman online seperti ini, ada baik publikasi bisa saudara lakukan nih, ya. Tapi kerjakan tim, itu akan lebih cepat. Ya. Ini proses decision, kemudian ada direvisi lagi, perbaikan lagi, publik sampai akhirnya terbit. Itu text time. Ya. Ini contoh seperti ini ya. Saya